Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, dimanapun kalian berada, saya ingin mengajak kalian untuk berdiskusi bersama dan juga membahas bersama bagaimana kekuatan timnas Indonesia. Tentunya di pertandingan terdekat ini adalah timnas Indonesia akan tandang ke Sydney. Tentunya incaran poin harus didapatkan oleh Patrick Kluivert dan juga menarik dinantikan siapakah pemain Liga 1 yang bakal menjadi pemain dari Patrick Kluivert nantinya ketika akan meracik sebuah strategi. Dan sahabat-sahabat Garuda, mari kita simak video yang satu ini. Sudah tidak ada yang bisa dibuli untuk mendapatkan pemasukan. Baru-baru ini, Towel menyarankan Shin Tae-yong untuk melatih timnas U20 dalam jangka panjang. Entah kerasukan apa, tiba-tiba dia meminta PSSI mengontrak Shin Tae-yong agar menangani timnas U20. Menurutnya, ST lebih berpengalaman dan mampu membangun tim yang kompetitif. Towel juga menilai Shin Tae-yong lebih cocok dibandingkan Indra Syafri, yang dianggapnya belum maksimal. Kini, Towel berharap PSSI mengambil keputusan terbaik demi masa depan sepak bola Indonesia. Apa tanggapan kalian terhadap orang ini? Misalnya Indra Syafri ini sudah diberikan kesempatan gitu ya. Cukup banyak kan tisi-tisi yang dilakukan ya kan, lalu juga sparring dengan negara-negara lain begitu juga. Tapi hasilnya kok seperti ini, tersingkir loh saat kita dari Piala Asia ini. Iya, sebelumnya gue pengen menegaskan posisi saya, Dil, bahwa selama ini posisi saya terhadap sepak bola Indonesia adalah kritis, realistis. Artinya, kalau itu memang bagus, ya harus kita akui, bagus. Tapi kalau kita jelek, ya kenapa tidak? Kita harus akui jelek. Nah, kalau itu dengan catatan-catatan gitu iya, ya? pasti. Nah, kalau kita melihat pada performa tim kita di Cina kemarin, Under 20 ini, ya harus kita akui bahwa kita tampil sangat jelek. Kita kembali ke setelan awal. Indra Syafri ketawa nih kalau nonton live langsung ini. Kita malam ini. Towel kok bisa-bisanya bela saya gitu loh. Nggak apa-apa coach, tumben kali ini karena saya di dua sisi diposisikan harus bela. Tapi yang saya bela bukan Indra Syafri aja. Sepak bola, pemahaman bola harus benar. Jadi definisi beras sudah habis. Mungkin ini adalah salah satu statement yang paling tepat untuk Bung Towel. Bagaimana tidak? Bung Towel secara tidak langsung meminta PSSI untuk merekrut kembali Shin Tae-yong. Menurutnya, ST lebih berpengalaman dan mampu membangun tim yang kompetitif. Ia juga menilai Shin lebih cocok dibandingkan Indra Syafri yang dinilai belum maksimal. Bung Towel berharap PSSI mengambil keputusan terbaik demi masa depan sepak bola Indonesia. Dan sahabat-sahabat Garuda, sesuatu yang memang lucu ya, ketika mereka mengatakan bahwa para pengkritik dan juga para pandit abal-abal mengatakan bahwa kalau pokoknya begini ya, dikatakan bahwa timnas Indonesia menjadi raja ASEAN dulu sebelum menjadi ke Asia. Ketika dikatakan pula di timnas U20 kemarin ini berbicara soal bagaimana timnas yang bermentas di Piala AFF itu menjadi juara dan berbeda ke level Asia, dan tentunya terbukti siapa yang menjadi berkali-kali menjadi finalis atau menjadi juara di AFF, baik itu Indonesia, Thailand atau Vietnam, di level Asia itu tidak ada apa-apanya. Ini kan berbeda. Apa yang dikatakan oleh framing-framing dan sentimen-sentimen yang dikatakan oleh beberapa pandit yang kemarin ya, dikatakan pula bahwa ini dan itunya. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, dan mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Bagi Rizky Ridho mendapatkan tempat. Tapi kalau bermain dengan 3 center back lagi, mungkin 3-4-3 atau 3-5-2 atau 3-4-1-2, kemungkinan Rizky Ridho juga akan dimainkan dari awal. Tapi kan kita juga tahu sekarang performa dari Rizky Ridho sedang menurun di Liga 1. Nah, jadi tentulah Kluivert dan asisten ini sudah melihat ya pemain-pemain mana sekarang performanya lagi bagus, performanya lagi menurun, dan itu biasa bagi seorang pemain, performa naik atau turun. Tapi kalau turun terus, nah itu yang bisa menjadi catatan yang menarik dari seorang pelatih. Tapi saya justru berharap kalau bisa ada striker seperti Sananta. Sananta ini sebenarnya pemain yang bagus loh. Tinggal bagaimana dia dipoles saja. Artinya dipoles, diberikan pemahaman lah. Jadi selain juga dia perlu memang fisik yang kuat, perlu stamina yang prima, perlu juga lebih banyak menekan para pemain tim lawan yang tentu tidak mudah bagi Sananta sebagai striker. Tapi dia juga perlu yang namanya intelijensia. Intelijensia untuk apa? Untuk mencari space. Nah, itulah yang dipunya oleh Roman yang mencetak gol ya. Bagi timnya Oxford kan, baru-baru ini kan mencetak gol. Karena dia punya intelijensia, dia tahu kemana dia harus bergerak untuk mencari ruang di antara para pemain. Jadi saya pikir bisa saja Ole ini nanti akan menjadi pilihan utama dari Patrick Kluivert ya, agar dia juga bisa menjadi pemain yang bergerak secara mobile bersama dengan Marcelino dan juga Ragnar Orhotmangun. Walaupun Ragnar tidak akan bisa bermain
lawan Australia kan. Nah, di sini tentu ada chance bagi Marcelino untuk turun lawan Australia, tapi Marcelino juga harus bermain secara kolektif. Nah, ini juga salah satu kepentingan dengan strategi yang berbeda dari Patrick Kluivert, karena kita tahu pelatih-pelatih Belanda itu kan mengutamakan yang namanya passing game. Jadi jika teman-teman sering menonton pertandingan-pertandingan Liga 1, coba deh perhatikan tim yang dilatih oleh pelatih asal Belanda. Sebelumnya ada Peter Huistra di Borneo FC. Coba lihat, passing-passingnya bagus loh. Jadi passing-passing pendek, jarak di antara para pemain itu rapat. Dewa United sekarang kan secara permainan paling bagus loh Dewa United sekarang ini secara permainan, dan sekarang mereka bahkan berada di zona papan atas, bahkan di bawah Persib Bandung, selisih poinnya itu hanya 5 poin. Mereka lebih banyak meraih kemenangan, mereka adalah tim yang paling produktif. Kenapa? Karena modus operandi mereka, cara mereka bermain itu adalah menyerang, tapi pertahanannya juga rapat, jadi gak lupa juga untuk bertahan, karena mainnya dengan garis pertahanan yang tinggi. Jadi saya pikir bisa juga itu nanti adalah format permainan dari strategi Patrick Kluivert. Tapi kalau bagi saya nih teman-teman, jujur, mau main menyerangkah, mau main bertahankah, gak ada masalah. Yang penting ada strategi yang kelihatan dari cara bermain. Artinya kalau mau passing direct, mau passing pendek. Kalau mau nyerang, apakah mau dari sayap atau mau dari tengah. Kalau mau main dengan wingback, apakah wingback itu juga perlu support dengan memberikan crossing atau juga melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti pertahanan tim lawan. Nah, itu semua yang namanya strategi. Itu yang paling penting. Karena seperti yang selalu saya katakan, hanya permainan yang taktis lah yang bisa membuat timnas Indonesia itu bermain secara konsisten, sehingga lebih banyak mendapatkan hasil-hasil akhir yang positif. Nah, itu yang kita tunggu. Artinya materi pemain pun sangat penting. Nah, ada juga rumor bahwa Elkan Baggett tidak ingin membela timnas Indonesia karena ingin fokus ke klub. Ya, saya pikir gak ada masalah juga. Jika memang, karena kan belum ada pernyataan resmi ya dari Patrick Kluivert, ya ini kan hanya yang beredar di media sekarang ini ya. Artinya, ya ini bukan sesuatu hal yang diungkapkan secara resmi lah oleh Patrick Kluivert atau juga oleh PSSI ya. Saya tidak ada mendengar, tidak ada membaca juga berita semacam itu atau press release secara resmi dari PSSI atau Patrick Kluivert. Mungkin nanti akan ada. Tapi jika memang Elkan Baggett ingin fokus di klubnya, kalau menurut saya gak ada masalah juga ya, apalagi dia kan baru pulih dari cedera, dan juga kan sulit juga bagi dia untuk masuk dalam komposisi pemain inti. Karena sekarang pilihannya banyak sekali, J.Idzes, Miss Hilgers, ya kan, Sandy Walsh pun sebetulnya bisa bermain di sana. Jordi Amat pun ya, walaupun kita tahu beberapa kali blunder, bisa bermain di sana. Jadi ada banyak pilihan sebetulnya bagi pelatih. Rizky Ridho pun bisa bermain di sana. Tapi yang paling penting ini teman-teman di depan. Karena di depan ini kita perlu yang namanya striker predator. Nah, itulah yang saya harapkan. Apakah Oli ini bisa menjadi solusi? Saya feeling dia bisa menjadi solusi. Asalkan supportnya ini bagus. Artinya lagi-lagi di tengah nih, saya harapkan Joe ini juga bisa bermain. Walaupun memang dia adalah pemain senior ya, dan dia adalah fighter ya. Nah, rencananya ini kan pemanggilan pemain ini akan dilakukan 1 pekan sebelum pertandingan melawan Australia. Artinya ya kemungkinan juga akhir pekan ini atau awal pekan depan. Tentu rumor akan selalu ada nih setiap hari. Bahkan ada sebelumnya pernyataan dari Sadil yang beredar di media digital bahwa dia kemungkinan tidak akan mendapatkan panggilan dari timnas ya. Saya pikir itu adalah hal yang wajar yang dia ungkapkan. Bahkan dia mengatakan sekarang timnas sudah punya banyak pemain yang berkualitas. Ya itu yang saya katakan tadi, pemain dengan standar permainan yang tinggi. Jadi gak akan gampang sekarang bagi para pemain untuk masuk ke timnas Indonesia, dan juga bagi para pemain yang bermain abroad, yang bermain di luar negeri juga bukan berarti mereka akan dijamin mendapatkan tempat. Gak bisa. Jadi harus perform juga. Kalau gak perform, ya gak bisa juga mereka mendapatkan tempat. Walaupun nanti jika ada krisis pemain, pasti akan dicari pemain yang kira-kira bisa perform, yang bisa memberikan kontribusi. Karena ini kita berbicara tentang timnas, bukan klub. Kalau klub itu beda, ya udah naikin deh pemain muda dari akademi. Ini gak bisa nih timnas, bos. Apalagi sekarang mainnya nih di kualifikasi Piala Dunia, gak boleh main-main. Harus serius semua, pemanggilan pemain ini harus sesuai dengan kebutuhan tim. Nah, itulah yang saya harapkan akan dilakukan oleh Patrick Kluivert. Dan sekarang kita punya banyak sekali pemain yang berkualitas. Dari hitungan saya, mungkin saya salah 18. Jika yang nanti akan dinaturalisasi, 3 pemain tambahan ini akan selesai pada waktunya. Sebelum mendaftarkan nama-nama pemain, kan katanya akan dikebut nih. Dan sekarang bagusnya kan kiper kita dua-duanya bagus nih. Ada Martin Paes, ada Emil, akan memberikan persaingan juga bagi Martin Paes. Jadi teman-teman, sambil kita menunggu pemanggilan pemain dari Patrick Kluivert, kita harapkan semua pemain dari timnas kita berada dalam kondisi yang 100% fit. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain yang akan bermain di lini pertahanan. Seperti Miss Hilgers, J.Idzes, kemudian Justin Hubner jika memang dia nanti dipanggil juga dan dia fit, ya mereka harus benar-benar 100% fit karena kita butuhkan back-back yang kuat di timnas kita. Apalagi jika memang nanti rencananya sesuai dengan apa yang nanti akan dipraktekkan, yaitu bermain strategi menyerang. Back kita harus kuat-kuat agar tidak kecolongan. Karena bagi tim-tim yang bermain menyerang, kadang-kadang kecolongannya itu melalui counter attack. Dan saya pikir mau main dengan formasi 4 back, 3 back itu juga gak masalah. Yang penting bagaimana caranya bisa efisien dalam mengalirkan bola dan juga efektif untuk bisa menciptakan peluang dan tentunya mencetak gol. Karena apalagi di kandang Australia itu, wah itu gak akan mudah bagi timnas kita.
Meskipun juga ada beberapa pemain Australia yang akan absen. Nah, itulah sebetulnya momen kan bagi timnas kita. Ya minimal jangan kalah. Dapat 1 poin aja, peluang kita ya, peluang timnas kita untuk lolos ke Piala Dunia di round 3 itu semakin besar. Baru kemudian Bahrain. Ya kan? Main di kandang kita sendiri, Bahrain itu wajib 3 poin. Supaya langkah dari timnas kita akan semakin baik atau semakin mulus atau semakin terbuka untuk lolos ke Piala Dunia yang merupakan harapan dan mimpi kita semua. Dan yang seperti selalu saya katakan teman-teman, ini waktunya kita semua bersatu dan kita semua mendukung timnas kita agar bisa mendapatkan poin maksimal di 2 pertandingan pada tanggal 20 dan 25 Maret nanti. Hari ini saya menerima Pak Ketua Umum PSSI dan juga Sekjen Perbasi. Kami membahas secara khusus mengenai salah satu keinginan PSSI untuk menggunakan JIS secara lebih rutin. Untuk itu maka harus dilakukan beberapa pemenahan perbaikan infrastruktur transportasi agar lebih mudah sampai dengan di JIS. Dan kebetulan saya tadi juga menerima Menteri Perhubungan. Kami sudah berdiskusi dengan Pak Menteri salah satu hal tentang JIS. Dan kebetulan juga saya nggak menyangka Pak Erik sahabat saya ini, saya pikir datang mau ngasih bantuan BUMN-nya, ternyata urusannya adalah PSSI. Jadi kami akan bekerja sama dengan PSSI untuk melakukan pemenahan nanti fasilitas yang ada di JIS. Di samping itu kenapa ada Sekjen Perbasi, saya mendapatkan surat dari Ketua Umum Perbasi Pak Budi Jiwandono untuk minta agar beberapa nama disetujui menjadi dan ber-KTP Jakarta. Tapi KTP ini nanti akan dipersiapkan secara teknis oleh Dukcapil dan juga oleh Bu Sekjen, Bu Nirmala Dewi. Nah, secara khusus tadi dengan Pak Erik mengenai itu, maka saya sangat bergembira menyambut baik apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI yang juga Menteri BUMN, karena kalau Ketum PSSI yang Menteri BUMN ini ikut campur urusan JIS, saya yakin sarana infrastruktur menuju JIS pasti akan lebih baik. Salah satu handicap adalah infrastruktur KRL dan sebagainya. Dan untuk itu Pak Erik kami persilakan, mudah-mudahan kabar gembira dari Pak Erik. Ya. Selamat siang semua. Kebetulan saya tadi berdiskusi dengan Pak Gubernur, yang kebetulan juga Pak Menteri Perhubungan sudah datang ke sini. Jadi salah satu poin terbesarnya bagaimana kita mensinkronisasi daripada transportasi publik yang dimiliki pemerintah dan daerah, ya, baik LRT, MRT semua. Karena ini mesti jadi solusi seperti yang Pak Gub harapkan, pelayanan publik ini harus maksimal. Saya rasa Bapak Presiden Pak Prabowo juga sama, ingin ada efisiensi yang bisa maksimal untuk pelayanan publik. Jadi tadi saya akan menunggu undangan Pak Gub selanjutnya untuk mensinkronisasi antara Kementerian Perhubungan, Pak Gub, dan saya dari BUMN sendiri. Yang lainnya untuk sebagai Ketua PSSI tentu, sekarang kalender tim nasional itu banyak sekali, ya. Dari Juni Juli ada Piala Presiden, ada juga pertandingan nanti di bulan Juni tim nasional senior, lalu juga kita ada kualifikasi U17, U20, tim putri bertanding. Nah, tentu tidak mungkin rumput kita itu dipakai terus-menerus, ya. Akhirnya tidak maksimal. Nah, memang ketika satu kota besar seperti Jakarta memiliki 2 fasilitas, ya, satu Gelora Bung Karno, satu JIS, ini sangat-sangat harus disinkronisasikan dan dimanfaatkan, ya, karena memang dibutuhkan 2 lapangan besar di Jakarta. Dan tadi Pak Gub sudah kasih arahan, nanti kita akan coba sinergikan untuk kegiatan-kegiatan tim nasional yang ada di PSSI selain memang yang Pak Gub sudah lakukan untuk Persija. Udah? Apakah ada percepatan gimana? Jadi ini ke Menteri BUMN atau Gubernur Jakarta? Gubernur Jakarta. Oh. Jadi intinya selalu keluhan kalau orang datang ke JIS itu transportasinya yang belum berjalan dengan baik. Yang kedua, parkir mobil yang masih menjadi hambatan. Maka selain memperbaiki sarana infrastruktur transportasi, kami juga memikirkan, karena JIS ini kan tidak terlalu jauh dari Ancol. Ancol itu mempunyai tempat parkir yang sangat-sangat mencukupi
Sehingga kalau kemudian misalnya ada konser, ada pertandingan sepak bola, kalau terkoneksi dengan baik dengan Ancol, maka Ancol bisa menjadi fasilitas untuk parking area dan nanti ada shuttle bus dan sebagainya. Kalau kita mau maju, itulah yang harus dipikirkan untuk jangka menengah dan panjang. Sebab nggak mungkin kalau hanya seperti sekarang. Maka sesuai dengan apa yang saya sampaikan berulang kali, JIS akan kita maksimalkan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan publik supaya lebih baik. Pak, JIS-nya nanti untuk timnas senior atau gimana Pak? Tergantung nanti kondisi daripada persiapan GBK dan JIS dan kalendernya. Karena itu tadi saya kalendernya kan cukup kompleks. Kalau misalnya nanti ada Piala Presiden, kita rencana mengundang 4 tim dari luar negeri, sama 1 mungkin juara Liga atau Persija, atau juga 1 tim nasional, ya mau tidak mau harus punya 2 lapangan. Apalagi kalau klub-klub dari Eropa yang datang, ya memang kan kondisi rumputnya harus benar-benar maksimal. Nah ini yang kita tidak mau sampai ada cedera, ada beberapa pemain juga nanti cedera, akhirnya kita yang jadi masalah. Standar internasional ini yang kita harus jaga. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting, khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Tauhid Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga kita Garuda.